Kita menantikan berita Nusantara. Kembali lagi di Metro hari ini pemirsa, sistem parkir gate dari RPTRA Kalijodo hari ini mulai diterapkan untuk diuji coba. Sistem gate ini diharapkan dapat mencegah praktik pungutan liar oleh oknum tertentu. Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI resmi menerapkan sistem parkir gate di RPTRA Kalijodo menyusul maraknya parkir liar di ruang publik dengan sejumlah fasilitas berskala internasional tersebut. Warga mengeluhkan adanya pungutan liar yang melampaui tarif parkir yang telah ditetapkan. Alat parkir meter yang sempat terpasang pun tak dioperasikan karena ada kelompok yang menguasai lahan parkir secara ilegal. Menanggapi keluhan masyarakat tersebut, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menerapkan sistem baru dengan membangun gerbang pembatas lahan parkir. Pemirsa, persoalan sistem parkir di RPTRA Kalijodo Jakarta menyeruak setelah beredar informasi miring. Preman yang ikut masuk dalam perparkiran di RPTRA Kalijodo serta kemacetan panjang akibat parkir liar. Mungkinkah pengawasan Pemprov DKI mulai melemah? Jelang masa jabatan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok berakhir, sejumlah masalah perparkiran yang telah ditertibkan kembali muncul. Salah satunya keberadaan preman perparkiran di kawasan RPTRA Kalijodo. Pengunjung taman yang kendaraannya diparkir di bibir jalan diwajibkan membayar parkir yang diminta juru parkir liar. Untuk motor sebesar Rp5.000, sementara mobil Rp10.000. Dinas Perhubungan dan Transportasi DKI Jakarta tidak menampik persoalan perparkiran ini. Wakil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Sigit Wijatmoko mengaku, dalam pengelolaan perparkiran RPTRA Kalijodo, petugas Dishub kalah jumlah dengan preman yang dulunya menguasai kawasan prostitusi Kalijodo. Preman yang dulunya beroperasi di wilayah Kalijodo tersebut muncul kembali. Beberapa minggu yang lalu sebetulnya kami sudah bekerja sama dengan Polres Jakarta Utara. Sudah ada 11 orang juru parkir yang tidak resmi yang diamankan pihak Polres. Pemprov DKI Jakarta akan meminta bantuan Polri dalam pengelolaan fasilitas dan perparkiran di RPTRA Kalijodo. Hal ini termasuk menertibkan preman bekas penguasa kawasan prostitusi Kalijodo yang mengambil alih perparkiran di kawasan ini. Udah diatur kok, masa udah minta mereka atur, nggak bisa. Ini cuma euforia saja kan. Orang bilang, oh Ahok udah kalah nih, dia udah bebas. Orang masih gubernur sampai 7 Oktober kok. Apa yang mau bebas? Orang yang lama berarti Pak ya? Ya, otaknya pikir bebas kan, siapa yang bebas? Pak, berarti pelaku premannya orang yang lama mungkin? Saya nggak tahu. Calon Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga ikut menanggapi masalah parkir liar oleh preman di Jakarta. Menurut Anies, hal tersebut harus segera ditertibkan agar tidak merugikan warga. Kok bisa ya? Menurut saya tertibkan aja. Tertibkan dan justru ini menjadi ujian. Kami merasa apapun yang sekarang sedang terjadi, mohon pada pemerintah daerah sekarang untuk ditertibkan. Kedepannya Pemprov DKI berencana mengubah sistem parkir di kawasan RPTRA Kalijodo dari yang sebelumnya menggunakan parkir meter menjadi gerbang parkir atau gate. Tim Liputan Metro TV. Sorotan lain mengenai kondisi Jakarta usai pilkada juga terjadi di Kampung Akuarium Jakarta Utara. Usai direlokasi tahun lalu, warga kembali menempati kawasan terlarang ini, bahkan puluhan rumah semi permanen sudah berdiri. Apa kata Gubernur Basuki mengenai hal ini? Berikut liputan lengkapnya. Ratusan warga dan puluhan bangunan semi permanen dan permanen kembali terlihat di Kampung Akuarium Jakarta Utara. Warga tetap tinggal di Kampung Akuarium karena mengaku sudah puluhan tahun menetap di sini. Selain itu, lokasi mata pencaharian warga juga tidak jauh dari Kampung Akuarium. 1 tahun pasca digusur, warga Kampung Akuarium memilih untuk tetap tinggal di sini. Di antara puing-puing bekas penggusuran rumah mereka, warga tetap memilih tinggal di sini karena memang lokasi mata pencaharian mereka berada tidak jauh dari sini, hanya sekitar 1 kilometer, di mana warga sini merupakan lebih banyak berprofesi sebagai nelayan. Nah, warga memilih tinggal di sini dengan mendirikan tenda seadanya dan juga membangun rumah yang tidak permanen, hanya dengan beralaskan triplek dan juga berdindingkan triplek dan kayu sisa dari hasil penggusuran tahun lalu.
Puluhan rumah dengan dinding triplek dan 4 tenda didirikan untuk menjadi tempat tinggal warga. Ada pula warga yang sedang membangun rumah permanen dengan menggunakan batako sebagai pondasinya. Warga mengaku tidak takut digusur lagi, meski tetap berharap Pemprov tidak menggusur. Ini kan memang maaf ya, emang saya ngambil rusun, tapi bolak-balik ke sini aja. Iya. Kerjanya di sini. Saya kan makan minum, saya kan buka kompleksnya di sini. Jadi otomatis pelanggan saya udah nggak mau dong. Jadi kami di rusun juga bingungnya apa? Pelanggan saya udah nggak bakal mau ke rusun. Nah ini kan Bu, kan masih Pak Ahok nih memerintah sampai Oktober ini. Ibu kalau misalnya di sini ini nggak takut apa digusur lagi sama Pak Ahok nantinya? Saya nggak takut, tetap saya akan mempertahankan kami di sini. Insya Allah kalau dia punya hati nurani tidak akan membongkar, tapi kalau dia membongkar kami siap melawan. Mungkin teman-teman dari pihak lain ataupun dari korban gusuran atau dari wakil MPR ataupun Pak Anies, Pak Sandi mungkin akan membantu kita untuk mempertahankan daerah kami dan rumah kami ya, dan hak-hak semua kami ini diaktifkan kembali, termasuk KTP kami dibalikin lagi ke Kampung Akuarium. Itu permintaan kami aja. Rumah di kawasan ini digusur karena warga tidak memiliki sertifikat rumah dan tanah. Sehingga Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama berencana menjadikan kawasan ini sebagai wisata bahari sekaligus cagar budaya. Dari Jakarta, Wilson Purba, Desta Liviami, Metro TV. Lengkap dari Kasat Narkoba Polres Bandara Soekarno-Hatta, Kompol Martua Silitonga mengenai kasus dugaan narkoba dari Iwake. Pada pukul 4 pagi, pada sekitar jam 4 pagi, rekan-rekan APSEC menemukan 2 orang penumpang ini sedang membawa narkotika diduga jenis ganja. Ya, diduga jenis ganja pada 1 bungkus rokok Jisamsu, ya, yang dimana dalam bungkus rokok itu terdapat 3 batang, atau 3 linting, ada 3 linting ganja di situ. Nah, pada 3 batang rokok itu semuanya ada ganja di dalamnya. Nah, itu ditemukan pada pukul 4 pagi, kemudian pada pukul 4:30 harusnya yang bersangkutan 2 orang ini harus segera boarding, naik pesawat Lion Air. Nah, sehingga 5:30 pagi baru kami bisa diinfokan. Untuk hasil tes urin setelah kami diserahkan, kami mendapatkan informasi juga bahwa yang 2 orang ini tertangkap di pemeriksaan X-ray yang terakhir. Yang kan ada 2 kali pemeriksaan X-ray, yang pertama dengan yang terakhir pas mau menuju ke ruang tunggu. Nah, setelah itu kami bergerak cepat dari Satuan Reserse Narkoba Polresta Bandara untuk laksanakan beberapa tindakan kegiatan penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan dalam hal mengarah ke siapa yang memberikan ke IK ini. Kemudian yang kedua adalah kami melakukan kegiatan mulai penyidikan. Mulai penyidikan ini kami laksanakan pertama yaitu melakukan pemeriksaan dalam bentuk BAP, berita acara pemeriksaan. Yang kedua adalah memeriksakan urinnya dari 2 orang ini, dan didapatkan bahwa untuk temannya yang bertugas atau berperan sebagai manajer itu negatif. Dengan kita melakukan screening terhadap metamfetamin maupun screening terhadap THC-nya atau tetrahidrokannabinol. Untuk temannya yang berperan sebagai manajernya si Ika ini itu negatif dari screening terhadap met maupun THC. Tapi untuk Ika itu kita dapatkan hasil dari rumah sakit terhadap pemeriksaan urinnya itu mengandung THC, tapi negatif untuk metamfetaminnya atau met. Tertangkap penyanyi rap Iwa Kusumato Iwake kedapatan bawa rokok yang diduga mengandung ganja di dalam bungkus rokok kretek yang dimilikinya, dan kini Iwa masih diperiksa intensif di Polres Bandara Soekarno-Hatta. Ada 3 linting ganja dalam bungkus rokok kretek yang ditemukan petugas saat pengecekan badan di pemeriksaan X-ray kedua pagi tadi. Dan sedianya Iwa akan berpergian keluar kota dengan menggunakan salah satu maskapai dari Bandara Soekarno-Hatta. Dari barang bukti diduga ada kandungan THC atau ganja. Barang bukti kini tengah diperiksa di Puslapfor, dan polisi menyatakan Iwake dan manajernya telah dites urin. Hasil tes urin menunjukkan positif THC atau ganja. Dan
Iwake menambah panjang kasus artis Indonesia yang berurusan dengan kepolisian karena narkoba. Benarkah narkoba mudah didapatkan oleh mereka yang berkecimpung di dunia hiburan seperti artis? Dan kita akan membahasnya dengan pengamat gaya hidup, ada Mas Muammar MK yang bersama kami di sini. Halo, Mas. Selamat malam. Malam sore. Udah masih sore. Saya mau nanya, kaget nggak Iwake ketangkap? Kaget sih, maksudnya kaget. Ketangkapnya di bandara gitu. Kaget ketangkapnya di bandara atau kaget ketangkap? Kaget ketangkap dan di bandara. Oh gitu. Iya. Maksud kita nggak bisa ngedetek orang nih pakai apa enggak gitu. Walaupun mungkin ada beberapa ciri-ciri, tapi untuk memastikan ntar bagainya polisi lah gitu. Yeah. Tapi yang bikin kaget adalah Iwake ketangkep di bandara. Tadi saya kenal baik gitu, ya dengerin sih agak shock juga gitu. Ngapain sih Kak Wak gitu kayak gitu. Udah sempat menghubungi Iwake? Belum ya. Sempat baru. Nah kalau kita melihat ini kan kalau artis yang tersangkut kasus narkoba ini dari yang muda, dari mulai Ridho Roma, dari mulai Restu Sinaga, sampai kemudian ada Iwake dan Mas Faris RM begitu ya yang lebih senior. Ini apakah memang lebih mudah untuk mendapatkan narkoba di lingkungan artis? Karena kalau seperti saya orang awam tuh bingung gitu dapat narkoba gimana caranya. Sebenarnya gini sih, ini kan soal mau dan enggak kan gitu. Jadi sebenarnya yang paling banyak sebenarnya adalah pemakainya sebenarnya ya kalau artis mah berapa sih yang pakai sebenarnya kan gitu. Ini kan soal kalau pemakai dia pasti dia ada niatan untuk nyari kan. Nah nyarinya di mana? Itu berarti kan lingkungan artis ini kan tertutup. Karena pengedarnya banyak, jadi kesebar di mana-mana. Jadi tidak ada istilah misalnya ini pengedar khusus artis gitu, ini terus pengedar khusus siapa gitu. Ini pengedar nggak ada sebenarnya. Kalau dari yang saya lihat gitu bahwa pengedar aja, dia tahu kok mana titik-titik yang harus dia pasarnya di mana tuh dia tahu. Para artis gitu. Ini biasanya beli langsung ke pengedar, perantara, atau bagaimana? Kebanyakan sih kan ada bandar besar kan, terus ada pengedar kan gitu. Bandar besar pasti kita nggak tahu lah siapa nih kan. Ada bandar besar khusus yang memang menyasar para artis? Bandar tuh kayak dedengkot mafianya lah ibaratnya gitu kan gitu ya, dia bisa suplai kemana aja gitu. Terus ada yang namanya pengedar ini jumlahnya banyak banget, ribuan gitu kan. Termasuk di dalam kalangan artis, misalnya artis ini kan kita tahu komunitasnya tertutup. Apakah memang penjualnya adalah sesama artis atau mungkin manajer atau mungkin para kru di dalam lingkungan artis itu? Yang sejauh ini yang saya tahu sih pengedar sih banyak kan orang biasa. Pernah dulu ada sih memang yang sempat diduga sih karena dia kepemilikan barangnya kan banyak. Iya. Tapi kan itu bukan berarti kemudian dia pengedar kan gitu. Walaupun undang-undangnya agak ini sih kalau di atas kalau orang pakai sabu di atas berarti memang mudah 8 untuk kan mendapatkan. Kalau kan atau gini loh Pitra sebenarnya orang make gitu kan, terus dia punya duit. Iya. Dia pasti nemu, pasti gampang. Persoalannya adalah perlu kehati-hatian kan, karena ini urusannya barang yang dilarang kan gitu. Iya. Nah, kalau boleh jujur sekarang justru peredaran yang paling besar itu adalah bukan di kalangan artisnya, tapi masyarakat biasa. Nah, kembali sekarang kita masih menyoroti ya mengenai dunia artis. Termasuk juga ada barang-barang baru yang malah baru kita tahu dari penggunaan para artis. Seperti kita tahu terakhir itu ada MDMA yang sempat kena Raffi. Barang baru apa lagi nih yang di kalangan artis lagi ramai? Sebenarnya ini bukan barang baru di kalangan artis sih, tapi ini memang kalau kemarin kan temuannya memang ada sekitar 63 jenis baru ya narkoba gitu yang udah masuk ke Indonesia gitu. Nah misalnya sekarang ada tipikal saya belum tahu nih apakah yang masuk di IWA itu adalah kan misalnya ada jenis tembakau gorila atau Ganesha itu kan sebenarnya dari sintetis kan, jadi tembakau disemprot gitu kan, yang efeknya emang 10 kali lebih ngejedak dari efek kalau ganja biasa gitu. Apakah ada itunya? Terus ada juga misalnya perkembangan jadi selalu ada namanya di atasnya ada sekarang yang lagi ngetop kan sintetis kan. Istilahnya juga ada misalnya cairan bentuknya gitu, terus ada bentuknya ada yang bentuk kopi,
Sampai bentuk kopi, ada. Gitu. Jadi kalau kemudian BNN terakhir kali mengatakan bahwa artis-artis yang tertangkap ini adalah sebuah fenomena gunung es, ini baru sedikit sekali dari kemungkinan yang ada beredar di lingkungan artis. Menurut Anda bagaimana? Kalau fenomena gunung esnya sebenarnya bukan di artis ya kalau menurut saya. Karena kalau mau dipresentasikan jumlah pemakai masyarakat biasa jauh lebih gede. Artis sih paling berapa sih yang pakai gitu. Jadi justru gini paling sederhana berita. Oke, kan peredaran narkoba itu kan biasanya kan gampang kan ini kan. Menurut kepolisian nih Mas, menurut kepolisian, lingkungan artis ini memiliki satu nilai lebih untuk para pengedar. Karena iyalah. Pertama, faktor ekonomi, mereka memiliki penghasilan yang lebih tinggi, dan juga faktor pemasaran karena komunitasnya banyak. Ya kalau ketangkep apalagi kan. Menurut Anda benar begitu? Iya, karena memang faktor ekonominya mereka juga tidak minim, karena barangnya kan macam-macam. Yang harus kita cermati juga adalah pengguna itu kan macam-macam ya. Ada orang yang sukanya sama kayak orang makan lah sebenarnya. Ada orang yang lebih condong ke sabu, ada orang yang lebih condong ke ganja, ada orang yang lebih sukanya ke sintetis misalnya gitu. Jadi kalau coba kita perhatiin yang ketangkap itu kan selalu beda barang yang ditangkap apa gitu. Jadi ya Baik, terima kasih Mas Muhammad Remka sudah berbagi cerita bersama kami di sini. Semoga ini menjadi artis yang terakhir ya Mas ya, yang tertangkap untuk kasus Semoga saja. Nah pemirsa, kalau kita lihat hingga saat ini ganja ini selalu menjadi perdebatan. Memang yang tidak henti-hentinya karena terkait dengan legalitasnya. Memang ada sejumlah negara di dunia yang telah melegalkan ganja dengan sejumlah alasan, dan salah satunya adalah untuk kesehatan medis. Ganja atau marijuana selalu memicu kontroversi, terutama argumen soal legalitasnya untuk digunakan. 24 sumur milik warga di Desa Manggis, Kecamatan Puncung. Terjadinya peristiwa ini warga khawatir rumahnya turut amblas dan menjadi korban. Berdasarkan informasi warga, fenomena alam dengan amblesnya 64 sumur terjadi secara berkala. Awalnya hanya 59 sumur yang mendadak ambles secara bersamaan pada sore hari Senin 24 April lalu. 59 yang ambles itu masing-masing 17 sumur milik warga di Dusun Nanas, 31 sumur milik warga Dusun Dorok, dan 11 sumur milik warga di Dusun Jambean. Ini sudah nggak dipakai, Pak. Setelah itu, pada Rabu 26 April lalu, 4 sumur warga di Dusun Nanas juga mengalami hal serupa. Lalu keesokan harinya, Kamis 27 April, satu sumur lainnya di Dusun Jambean juga mengalami ambles. Seluruh sumur mengalami ambles di bagian bibir atas sumur dengan kedalaman amblesan mencapai 2-3 meter. Kan cuma itu, kalau memang ini kan sudah terjadi Pak ya, kalau sudah terjadi, nanti bila mana itu ditakutkan nanti ada terowongan-terowongan di bawah itu kan kita tidak tahu Pak. Nanti bisa-bisa ya rumah juga. Akibat peristiwa ini, warga tidak bisa memanfaatkan air sumur sebab lubang sumur sudah tertutup material tanah yang ambles. Guna memenuhi kebutuhan air bersih, pemerintah kabupaten telah memberikan bantuan 2 truk tangki dengan kapasitas 8.000 liter di Desa Manggis. Sementara itu, Polres Kediri mengimbau warga untuk waspada dengan kejadian tersebut dengan membuat pagar pembatas di setiap sumur yang ambles agar tidak ada korban yang terperosok. Dari Kediri, Jawa Timur, Abdurrahman